Ya, jadi kita nyatakan lagi, saudara, bagaimana? Ini saya mohon maaf, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba mati, eh, tapi saya percaya Tuhan yang akan menguatkannya, saudara. Ya, jadi Elizabeth, dari kisah Elizabeth kita belajar banyak hal. Ya, jadi untuk mereka yang menanti jawaban Tuhan, jangan menyerah dalam doa. Tuhan melihat dan Dia menghormati air mata dan juga menghormati setiap kita yang di mana iman kita terus bertahan dalam diam. Jadi saya berdoa buat setiap orang yang saat ini, baik laki-laki atau perempuan yang mungkin ada di tengah tekanan sosial. Saudara, saya mau katakan, seperti Elizabeth, perempuan dipanggil menjadi alat pewahyuan ilahi, bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui hidup yang taat dan setia. Saudara, ini juga saya persembahkan untuk orang-orang yang mungkin merasa waktunya Tuhan terlihat terasa seperti terlambat atau tidak layak. Untuk yang tidak terbatas oleh waktu, dia bisa memakai siapa saja, kapan saja, untuk tujuan besarnya, saudara. Jadi di sini Elizabeth, dia bukan sekedar tokoh pendamping dalam kisah kelahiran Yohanes dan Yesus. Dia adalah simbol penantian yang dihormati. Simbol penantian yang dihormati. Seorang perempuan yang tidak menyimpan kepahitan dalam penantiannya, tapi tetap percaya. Ada banyak orang yang akhirnya kepahitan dalam mengikut Tuhan. Karena melihat seperti tidak kunjung penantian. Saya mau katakan dan menguatkan. Mungkin Anda hampir di titik itu. Saya mau katakan tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dan janjinya pasti tergenapi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu janjimu tak pernah terlambat. Baik saudara, saya mohon maaf ada lupa sedikit teksnya. Tapi intinya seperti itu janji Tuhan. Ya dan amin. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Kita ingat Elizabeth saat kita hampir kepahitan. Elizabeth punya banyak alasan untuk pahit pada Tuhan. Dia saleh. Dikatakan dia saleh. Dia dosa apa? Sehingga dia harus mandul. Dia bisa berontak sama Tuhan. Tapi ceritanya belum sampai di situ. Dia setia. Karena dia punya keintiman dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan yang aku sembah. Bukanlah Tuhan yang ingkar janji. Dan sekalipun mungkin nampaknya ingkar janji, aku mau pilih setia pada Tuhan. Saudara, Tuhan sangat menghormati orang-orang yang setia. Saya ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami tidak akan menyembah patung yang mulia. Kalaupun kami harus mati, biarlah kami mati. Kalaupun Tuhan tidak tolong kami, melepaskan kami dari lautan api itu. Kalaupun kami harus mati, kami mau tetap setia pada Tuhan. Saudara, ini iman yang tangguh. Katakan apapun yang terjadi. It is well, it is well with my soul. Saudara, apapun yang terjadi. Katakan Tuhan, aku mau tetap setia. Setahu, ini simbol penantian yang dihormati, saudara. Dia tidak menyimpan kepahitan, sekalipun banyak alasan untuk pahit. Banyak cobaan Tuhan, ya, mengikut Tuhan ini banyak rintangan. Saudara, banyak serangan. Karena kita sedang membawa kebenaran. Saudara, saya mau katakan jangan pernah menyimpan kepahitan. Tetap percaya, tetap percaya. Dan ini adalah lambang kesetiaan yang diam-diam berbuah besar. Taat dalam hal kecil, berbuah dalam rencana besar. Lambang kesetiaan yang diam-diam berbuah besar. Taat dalam hal kecil, berbuah dalam rencana besar.
kita bisa melihat bagaimana perempuan yang penuh dengan Roh Kudus dalam Elizabeth. Di balik rahim yang dulu dianggap kosong, mungkin ada aja pasti kata-kata dasar itu ya, kasihan, udah istri iman tapi tetap aja nggak hamil, doain orang hamil dia nggak hamil, pasti banyak dosanya. Mungkin dia sudah kenyang dengan olok-olok seperti itu, saudara. Tapi Tuhan begitu baik, saudara. Di balik rahim yang dulu dianggap kosong, lahir suara kenabian dan penghiburan. Saudara, eh, di sini saya mengatakan dihormati dalam penantian. Elizabeth menjadi lambang kesetiaan dan penghiburan. Dari sini kita lahir bahwa kisah ini tidak lahir dari sorotan, tapi ruang sepi, penuh air mata dan doa. Itulah kisah Elizabeth, perempuan yang tidak banyak bicara, tapi hidupnya bersaksi keras tentang kesetiaan yang tidak hancur oleh waktu. Dia bukan ratu, dia bukan nabi besar, tapi Tuhan menghormatinya dalam sebuah penantian panjang yang akhirnya dipenuhi dalam penghiburan surgawi, saudara. Mungkin namanya dalam bayangan, saudara. Nama Elizabeth mungkin tidak populer sepopuler Maria, saudara. Tapi dalam eh, drama ilahi kelahiran Yesus, dia adalah Mesias, sosok pendukung yang tidak bisa diabaikan. Dia perempuan tua yang mandul dan nyaris terlupakan, namun di mata Tuhan, dia adalah benih yang akan menumbuhkan suara di padang gurun. Elizabeth tidak punya anak, saudara. Dijaminnya aib yang memalukan. Masyarakat menatapnya dengan pandangan simpati yang menyakitkan atau bahkan menghakimi diam-diam. Ya, hidup sebagai istri dari seorang imam Zakaria dan mereka berdua benar di hadapan Allah. Tapi kebenaran itu serta-merta menghindarkannya dari rasa malu, tangisan dalam doa, dan malam-malam sunyi yang panjang. Saudara, namun Elizabeth tetap setia. Dan disinilah rahasia kekuatan Elizabeth ditemukan. Dia tidak membiarkan kepahitan menggantikan imannya. Dia tetap menyalakan lilin harapannya meski waktu terus berjalan. Saudara ingat, Tuhan mengingat dan Tuhan mengangkat. Dalam hal ini, kita harus dipenuhi untuk menguatkan orang lain. Tuhan tidak hanya menjawab doa, Dia menghormati orang-orang yang setia dan pasti mengangkat wajah orang-orang yang setia pada waktunya. Ada kasih karunia. Saudara, saya ingin Anda ingat, diberkatilah kata perkataan Elizabeth ketika dia mendengar salam Maria. Bayi dalam kandungan Elizabeth melonjak, ya, Roh Kudus memenuhi Elizabeth dan dia membuatkan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Itu perkataan Elizabeth, Lukas 1 ayat 42. Perhatikan ini. Perempuan yang selama ini dianggap tidak diberkati, justru memberkati orang lain. Karena orang mandul dianggap aib dulu, ya sekarang enggak, saudara. Elizabeth lama hidup dalam bayang-bayang pelita bagi Maria. Dia sang ibu Yesus Kristus, Bunda Maria. Tapi Elizabeth tidak cemburu, tidak iri, tidak menyimpan luka. Dia justru menguatkan perempuan lain dalam panggilannya. Jadi ada kesetiaan yang memberdayakan. Elizabeth tidak bersuara lantang seperti nabi, namun hatinya lantang dalam kesetiaan. Dia tidak membakar dunia dengan prestasi, tapi ia menghangatkan panggung sejarah keselamatan dengan doa dan iman. Ia tidak membalas hinaan orang, ia tidak menuntut Tuhan, ia diam, dia menanti, dan saatnya waktunya tiba, Tuhan sendiri yang membela dan memulihkannya. Saudara, kisah Elizabeth memberi pesan kuat bagi perempuan hari ini. Kamu bisa tetap setia meski jawaban belum tiba. Kamu harus tetap beriman meski tidak dipuji. Dan kita harus tetap berharga bahkan ketika dunia ini mencemooh kita. Saudara, saya mau berkata seorang wanita yang berdaya, bukan hanya dia yang lantang bersuara, tapi dia juga yang berani menunggu dengan iman. Bukan hanya suaranya lantang berani, tapi bagaimana dia berani menunggu penantian panjang, tetap beriman. Ini luar biasa. Seperti Elizabeth menjadi teladan kita dalam penantian, dia tidak menyerah karena usianya yang sudah menopause jauh-jauh-jauh.
Dia tidak hancur karena aib padahal dia orang saleh, tapi mungkin diberi stigma aib, 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 aib. Dia tidak tenggelam dalam luka. Ia tetap menyalakan pelita iman di ruang-ruang sunyi. Dan dia membiarkan Tuhan menuliskan akhir yang penuh keindahan. Saudara, ini kisah yang menyentuh. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat. Dan pada akhirnya Tuhan menghormati perempuan yang menunggu dengan setia. Seperti dia menghormati Elizabeth. Dia juga akan menghormati setiap Anda, baik perempuan atau laki-laki yang setia dalam menunggu. Kita minta Tuhan ajar kami menjadi seperti Elizabeth yang tidak menyerah dalam penantian, yang tetap setia meski tak dipahami, yang berani menguatkan orang lain meski kami sendiri masih terluka. Saudara, biar hidup kita menjadi nyanyian syukur yang muncul karena semuanya sempurna. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena Tuhan kita setia. Dia yang akan membuka jalan bagi orang-orang yang setia. Saudara, apa yang mau kita teladani dari Elizabeth ini? Ya, bila kita melihat nama Elizabeth tidak berdiri di tengah panggung, namun keteladanannya memancarkan kemuliaan dalam keheningan. Dia adalah perempuan yang dihormati dalam penantian dan dari kehidupannya terpancar 7 teladan yang abadi bagi setiap perempuan Kristen masa kini. Teladan kesalehan di tengah kegetiran. Lukas 1 ayat 6. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, kesalehan Elizabeth bukan hasil dari keberhasilan hidup, tetapi dari komitmen iman yang teguh. Dia tetap taat kepada hukum Tuhan, walaupun hidupnya penuh penantian yang menyakitkan. Perempuan Kristen masa kini diajak untuk hidup benar, bukan karena situasi aja mendukung, tapi karena kasih dan ketulusan kepada Tuhan, saudara. Dan yang kedua, ya, dalam kegetiran, disinilah kesalehan kita benar-benar diuji dan dimurnikan. Peter, fokus. Yang kedua, teladan iman yang tidak menyerah oleh waktu. Teladan iman yang tidak menyerah oleh waktu. Lukas 1 ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Elizabeth mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, Elizabeth menghadapi realita biologis dan sosial yang sangat keras. Namun dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup berkarya di luar batas waktu manusia. Saudara, saat Anda merasa impian Anda terlambat, kita diingatkan bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iman yang teguh itu tidak diukur dari kecepatan jawaban, tetapi dari ketekunan menanti. Iman yang teguh tidak diukur dari kecepatan jawaban, tetapi dari ketekunan menanti. Yang ketiga, teladan pengakuan syukur yang menghapus aib, saudara. Lukas 1 ayat 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku ketika ia memandang aku untuk menghapuskan aibku di depan orang. Saudara, Elizabeth tidak mengklaim kehormatan untuk dirinya. Dia mengakui karya Tuhan sebagai sumber pemulihan dan kemuliaan. Tuhan yang melihat, Tuhan pula yang mengangkat. Banyak perempuan hari ini memikul rasa malu, penolakan, dan luka batin. Elizabeth menjadi contoh bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang benar-benar menghapus aib dan memberi martabat sejati. Saudara, ada teladan peneguh bagi perempuan lain. Peter, dari Lukas 1 ayat 41 sampai 45, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara sesama perempuan. Dipenuhi Roh Kudus, Elizabeth menubuatkan kebenaran yang menguatkan Maria. Ia tidak iri terhadap peran perempuan lain, tapi dia justru menjadi peneguh panggilan mereka. Saudara,
Dalam pelayanan banyak iri dengki, saling jatuh-jatuhin itu biasa, saudara ya. Nanti dia sebentar bahasa roh, sebentar dia iri dengki, ngata-ngatain orang, saudara ya. Itu Anda jangan sampai pahit dengan demikian. Tetaplah tulus, tetaplah murni, tetaplah baik. Walaupun tidak ada yang mau dimanfaatkan, Anda bukan sedang menjalankan, menjual MLM, tapi tulus, murni. Bukan hanya karena berpikir, nggak usah lagi kusapa, udah dibeli kok barang-barang yang perlu aku jual. Nah, ini nggak pernah murni kayak gini, saudara ya. Percayalah, ketulusan Anda, kemurnian Anda akan balik pada Anda. Jangan baik itu hanya karena ada maunya, saudara. Apa untungnya, apa untungnya, apa untungnya. Nggak usah juga kalau menjilat-jilat. Ingat, promosi dari Tuhan. Promosi dari Tuhan. Tetaplah tulus pada setiap orang. Ini susah sekali ketulusan ini dicari, saudara ya. Semua hanya kepentingan-kepentingan, ajas manfaat, jualan, jualan, jualan. Ya, jarang yang tulus, tapi saya mau katakan orang yang tulus selalu akan lebih menang daripada orang-orang yang akal bulus, oportunis ya. Bertobatlah Anda kalau Anda termasuk dalam oportunis ya, saudara. Oke, di dunia ini sering memperbandingkan perempuan. Elizabeth menjadi teladan perempuan yang saling membangun. Banyak sekarang perempuan ini sukanya bersaing ya. Bersaing walaupun dia tahu ini perempuan yang benar karena iri dengki, ikutan dia menghasut saudara ya. Nah, kesempatan saya juga iri sama itu perempuan. Wah, Anda nggak akan pernah maju kayak gitu saudara ya. Kita ini bukan untuk bersaing-saing dalam pelayanan tapi saling membangun, memberdayakan, saudara ya. Yang kelima, teladan ketaatan melampaui tradisi. Lukas 1 ayat 60. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Di sini ada makna teologis yang sangat dalam, saudara. Di tengah tekanan adat yang mengharuskan anak laki-laki dinamai menurut garis keturunan. Elizabeth, dia berani taat pada kehendak Tuhan. Ia mendobrak ekspektasi demi kebenaran firman. Saudara, banyak perempuan Kristen dihadapkan pada norma dan harapan sosial yang tidak sesuai nilai-nilai kerajaan Allah. Elizabeth mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan kadang menuntut keberanian melawan arus. Ketaatan kepada Tuhan menuntut keberanian melawan arus. Saudara, ada teladan perempuan penuh Roh Kudus dan pewahyuan di sini yang kita lihat dari gambaran Elizabeth di Lukas 1. Peter, fokus. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Elizabeth tidak hanya dipakai sebagai seorang ibu atau seorang nabi, tetapi juga menjadi corong pewahyuan ilahi. Perempuan yang dipenuhi Roh Kudus akan membawa terang dan pengakuan akan karya Tuhan. Jadi perempuan tidak hanya dipanggil untuk menjadi penolong secara domestik, tetapi juga pembawa pewahyuan ilahi, baik di keluarga, gereja, maupun masyarakat. Saudara, di sini juga kita melihat teladan ibu yang membentuk nabi, saudara ya. Anak perempuan itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Lukas 1 ayat 80. Elizabeth menjadi ibu dari Yohanes Pembaptis, sang pembuka jalan bagi Mesias. Walau tidak banyak dikisahkan, jelas bahwa ia turut membentuk karakter spiritual anaknya. Setiap perempuan dipanggil untuk membentuk generasi. Dan melalui kasih kita, doa kita, keteladanan iman kita. Elizabeth adalah inspirasi bagi kita, bagi setiap orang, bagi ibu, bagi guru, bagi mentor, bagi pembimbing rohani di dalam segala musim hidup. Dari sini kita bisa belajar keteladanan Elizabeth bukan hanya dalam kehebatan yang mencolok, tetapi dalam kedalaman iman yang tak tergoyahkan. Dalam diamnya dia percaya, dalam aibnya dia berharap, dalam waktunya ia menang. Saudara, masihkah bisa kita tetap percaya dalam diam kita, dalam aib-aib yang ditimpakan menjadi stigma kita tetap berharap pada Tuhan. Percayalah, waktunya akan menang orang-orang yang setia di dalam penantian kepada Tuhan. Perempuan seperti Elizabeth, ini permata kerajaan Allah yang sering tersembunyi, tetapi dia memantulkan cahaya Tuhan dengan kekuatan yang lembut dan teguh.
Saudara, demikianlah firman Tuhan saat ini. Eh, jadi kita bisa menyimpulkan ada banyak hal yang luar biasa bahwa Elizabeth bukan tokoh yang sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaannya kita belajar banyak. Dia perempuan yang dipakai Tuhan bukan karena tidak pernah rapuh juga, tapi karena dia tidak menyerah dalam kerentanannya. Tuhan tidak mencari yang sempurna, yang kuat, yang tanpa celah, tapi mencari setiap orang yang mau disembuhkan dan di dalam pelukan kasihnya. Saudara, apakah Anda sedang menyembunyikan luka dan alasan untuk menjaga nama baik? Apakah saat ini ada dalam hidup Anda narasi-narasi yang malu? Ya, dan saya berdoa Anda bisa memberi kesaksian ketika Tuhan menghapus, bukan menghapus, tapi memulihkan bagian itu. Dan dari kisah Elizabeth ini saya juga banyak diteguhkan seperti ya, yang sudah saya katakan, di mana penantiannya itu penuh dengan kesetiaan, penantiannya sekalipun penuh dengan rasa malu tapi tetap setia. Dan orang-orang yang setia pasti akan mengalami penghiburan ilahi, saudara. Jangan remehkan musim penantian. Tuhan tidak hanya akan menjawab doa, Dia menghormati kisah kita. Saudara, dan saya berdoa kita semua mengalami pemulihan dan ada keindahan bahkan dalam bayang-bayang, saudara ya. Oke, demikian firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur untuk teladan Elizabeth yang menguatkan. Aku berdoa pada saat ini untuk setiap perempuan dalam penantiannya. Apapun stigma yang dihadapi, tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan. Ajari kami setia Roh Kudus, ajari kami, kuatkan kami dalam penantian, agar kami tidak pernah kepahitan, tapi tetap percaya dan berharap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube ya, dan juga yang ada di Zoom. Anda bisa menyaksikan rekamannya, tapi mungkin kayaknya tadi terpotong, saudara. Tapi nggak masalah. Oke, Tuhan berkati ya. Dah.